Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhufa Nurindah Aulia dari kelas 11 Bahasa absen nomor 33. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem politik tanam paksa. Sistem tanam paksa atau disebut juga kulturstelsel adalah kebijakan diterapkan oleh kolonial Belanda pada tahun 1830 sampai 1865. Ide kebijakan tanam paksa ini dicetuskan oleh seorang anggota golongan konservatif Belanda yaitu Johannes van den Bosch. Menurut van den Bosch, daerah koloni merupakan tempat yang tepat untuk meraup keuntungan yang dapat digunakan untuk membangun negeri induknya. Dalam perkembangannya, van den Bosch ditunjuk sebagai gubernur jenderal untuk menjalankan kebijakan tanam paksa. Ia memusatkan kebijakan tanam paksa pada peningkatan produksi tanaman yang laku di pasar tradisional. Tujuannya adalah mendapatkan komoditas-komoditas yang laku di pasaran dunia, dan untuk mendukung pelaksanaan sistem ini, lahan yang dipakai adalah lahan milik orang-orang pribumi. Sementara itu, tenaga kerja yang digunakan adalah orang-orang desa di Pulau Jawa yang dibujuk bahkan dipaksa oleh para penguasa lokal. Ketentuan tanam paksa. Sistem tanam paksa merupakan penggabungan antara sistem penyerahan wajib dan sistem pajak tanah. Pelaksanaan sistem tanam paksa menekankan pada kewajiban rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk penyerahan hasil bumi atau inatuna. Tanaman yang wajib ditanam dan diserahkan rakyat kepada pemerintah yaitu kopi, tebu, tembakau, teh, dan nila. Sistem tanam paksa sendiri dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Stadsblad nomor 22 tahun 1834. Ketentuan tanam paksa sebagai berikut. Yang pertama, tanah yang diserahkan kepada pemerintah bebas pajak. Yang kedua, pekerjaan menanam tidak boleh melebihi waktu menanam padi. Yang ketiga, hasil tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Yang keempat, kegagalan panen karena bencana alam ditanggung oleh pemerintah Belanda. Yang kelima, penggarapan tanah untuk tanaman wajib diawasi oleh pegawai pribumi atau pegawai Belanda. Yang keenam, setiap petani menyediakan setengah dari luas tanahnya untuk ditanami tanaman sesuai ketetapan Belanda. Dan yang terakhir, kewajiban menanam tanaman wajib dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk bekerja di pabrik milik Belanda. Kemudian pelaksanaan tanam paksa. Ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial dalam sistem tanam paksa tampak mudah dan menguntungkan, baik bagi pemerintah maupun rakyat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem tanam paksa mengalami banyak penyimpangan. Pemerintah Belanda juga memberikan kultur prosenten bagi penguasa pribumi yang mampu menyetorkan hasil lebih banyak dari ketentuan. Akibatnya, para penguasa pribumi berusaha meningkatkan setoran dengan melakukan penekanan kepada petani dalam penyerahan hasil panen. Sistem tanam paksa memberikan keuntungan melimpah bagi pemerintah kolonial Belanda. Keuntungan sistem ini berhasil mengatasi defisit keuangan yang terjadi di negeri Belanda. Hal ini terbukti ketika pada 1832 sampai 1867 jumlah keuntungan yang diperoleh pemerintah Belanda mencapai angka 967 juta. Di sisi lain, sistem tanam paksa juga menyebabkan penderitaan rakyat Indonesia karena berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Dalam prakteknya sendiri, pelaksanaan sistem ini tidak berjalan sesuai ketentuan Stadsblad, dan ketidaksesuaian tersebut menimbulkan beberapa penyimpangan sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian mengenai tanam paksa seharusnya dilakukan dengan sukarela, tapi dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut dilakukan secara paksa. Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan pejabat-pejabat lokal untuk memaksa rakyat menyerahkan tanah mereka. Yang kedua, dalam perjanjian disebut tanah yang digunakan untuk kulturstelsel adalah setengah luas tanah. Yang kedua, dalam perjanjian disebutkan tanah yang digunakan untuk sistem tanam paksa adalah setengah dari luas tanah. Tetapi dalam praktiknya, sering dijumpai lebih dari setengah tanah digunakan untuk menanam tanaman wajib. Yang ketiga, waktu bekerja untuk tanaman yang dikehendaki pemerintah kolonial Belanda jauh melebihi waktu yang telah ditentukan. Waktu yang ditentukan adalah 66 hari dalam setahun. Tetapi dalam pelaksanaannya 200-225 hari dalam setahun.
Kelebihan hasil panen tidak dikembalikan kepada rakyat atau pemilik tanah, tetapi dipaksa untuk dijual kepada pihak Belanda dengan harga sangat murah. Yang kelima, tanaman wajib yang ditentukan oleh pemerintah Belanda harus didahulukan. Selanjutnya, petani diperbolehkan menanam tanaman mereka sendiri. Tapi waktu untuk menanam tanaman petani sendiri tinggal sedikit sehingga hasilnya kurang maksimal. Yang keenam, kegagalan panen tetap menjadi tanggung jawab para pemilik tanah. Kemudian yang terakhir adalah penghapusan tanam paksa. Tepat pada 1840, pelaksanaan kultur stelsel menghadapi berbagai masalah. Tanda-tanda penderitaan di kalangan rakyat Indonesia mulai nampak, khususnya di daerah-daerah penanaman tebu. Pada 1846, wabah-wabah penyakit mulai menjangkit. Sementara itu, kelaparan makin meluas di Jawa Tengah kira-kira pada 1850. Di tengah kondisi demikian, pemerintah Belanda justru menetapkan kenaikan pajak tanah dan pajak-pajak lainnya secara drastis. Akibatnya, rakyat menjadi makin menderita. Penderitaan rakyat Indonesia menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, terutama golongan humanis Belanda. Golongan humanis yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah Belanda antara lain Douwes Dekker dan Baron van Hevell. Melalui tulisan berjudul Max Havelaar, Douwes Dekker menyampaikan kecamannya terhadap pemerintah kolonial Belanda atas penderitaan rakyat Jawa akibat pelaksanaan sistem tanam paksa. Berkat kritikan yang dilontarkan oleh Douwes Dekker, tanam paksa perlahan-lahan dihapuskan. Penghapusan terhadap jenis-jenis tanaman dilakukan secara bertahap sebagai berikut. Tanaman lada dihapuskan pada 1862. Kemudian tanaman teh dihapuskan pada 1865 dan tanaman tembakau dihapuskan pada 1866. Tanaman tebu dihapuskan pada 1870 dan tanaman kopi di Priangan dihapuskan pada 1917. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.